Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan orang tua kami, guru-guru kami, para sesepuh, ustazah, wabil khusus kepada ustaz kita pada malam hari ini, yaitu Ustaz Mas Agus Rustam STHI MPD yang akan menyampaikan ceramah. Alhamdulillah dia telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga kiranya dia dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama Muhammad SAW dengan tema meneladani akhlak dari Muhammad SAW dalam membangun karakter generasi muda yang berakhlak religius. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selaku umatnya akan mendapat syafaat beliau yang akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, izinkanlah di sini kami selaku membawa acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan Al-Quran dan tilawah yang insyaallah nanti Al-Quran akan dibacakan oleh Ananda Dika Wahyu dan tilawah akan dibacakan oleh Ananda Dika Amir. Setelah itu dilanjutkan laporan ketua masjid yang dalam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Direktur Kusin. Setelah itu dilanjutkan penampilan rebana dari ibu-ibu pengajian Rumah Mulia Cipta Persada dan sekitarnya. Setelah itu acara ini ceramah agama yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Ustaz Mas Agus Rustam STHI MPD. Setelah itu mungkin bisa dilanjutkan dengan doa dan kembali ke rebana ibu. Setelah itu konsumsi dan doa. Itulah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Mohon izin sebelum kita mulai, mohon anak-anak untuk tertib suaranya supaya acara kita tertib pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon kepada kita semua untuk hening sejenak mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Wahyu. Kepada Ananda Wahyu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
dia mendapatkan pahala dan kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dilakukannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah kami menghukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang yang kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau melakukan kepada kami apa yang tidak sanggup kami menangguhnya. Ampunkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul-azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Manakala kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, hati terasa tenang, jiwa terasa tentram, menjauhkan kita dari segala kesayangan. Semoga bagi pembaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Jemaah rahmatullah, selanjutnya akan diperkenalkan sambutan dan pelaporan daripada Ketua Masjid Al-Ikhwan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dari Hussein. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati orang tua kami, guru kami, sesepuh kami, Bapak Ustaz Muhammad Tabrik. Juga kami hormati dan kami banggakan Bapak RT 108 dan Neraka. Juga kami hormati dan kami muliakan telah hadir di tengah-tengah kita penceramah kita Al Ustaz Mas Agus Ruslan STHI MPD. Dan juga tidak penting kami hormati dan banggakan seluruh warga diri kita bersada dan jemaah Masjid Al-Ikhwan Sabang dengan Allah. Pertama-tama dan paling utama terhati-hatinya kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini malam ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara yaitu memperingati Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Selawat dan turun salam sudah tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, para jemaah Masjid Al-Ikhwan Allah, kami selaku pengurus masjid mengucapkan terima kasih terutama kepada remaja-remaja warga Gria Cipta Persada yang telah memperingati acara ini, panitia, dan terkhusus pada ibu-ibu rebana, ibu-ibu di warga Gria Cipta Persada yang telah membantu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Yang kedua, kami sampaikan kepada seluruh warga dan jemaah Masjid
Al-Ikhwan saudara muliakan Allah, kami mohon doa dan dukungan kami selaku pengurus masjid dan ketua RT akan membangunkan sebelah kiri kami ini insyaallah akan dibangunkan TV 3 TPA. Maka dari itu kami mohon bantuan baik tenaga, moral atau materi kepada seluruh warga di Cipta Persada, terkhususnya kepada jemaah. Dan tidak lupa juga kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam acara ini, penyambutan penempatan kami sebagai pengurus kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kami sekali lagi mohon dimaafkan. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sudah tadi perkenalkan laporan sambutan daripada Ketua Masjid Al-Ikhwan. Terima kasih kepada Bapak Dede Kursi. Selanjutnya untuk kami sampaikan juga, tadinya ada sambutan dari RT 108, namun karena beliau dalam keadaan sakit, kita doakan semoga kiranya beliau diangkat segala penyakitnya dan tentunya bisa beraktivitas kembali. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan ceramah agama dan siraman rohani dari Ustaz kita akan diselamat juga dari ibu ini dengan lantunan kepala. Cuman ibu jangan maunya, tapi kita lanjut lagi. Saya persilakan kepada ibu-ibu yang Cipta Persada. Jemaah itu anak-anak dalam kedua itu tadi aku
mudah-mudahan dari Bapak Ibu-ibu kalian berkorban sebagai resmi dari penampilan tadi. Selanjutnya kita kembali ke acara ini yaitu tausiah agama dan ceramah agama yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Muhammad Ustaz STHI MPI. Kepada beliau kami persilakan. Adik. Jangan lari-lari tengah jalan. Nggak boleh. Sopan, lari-lari Iya, ini. Sudah siap? Ini masih duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi walaupun semangat, yang baru jawab salam semangat itu yang di sebelah aku. Sama ibu yang sebelah kiri itu masih ada yang ngobrol. Pantun dulu ya. Daun salam beli di mesum. Satu. Siapa yang jawab salam, Ustaz doakan cepat lagi. Iwa sepen, iwa gabus. Kita lihat iwa dulu. Lebih cepat ke gabus, nggak usah begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana hudan lil muttaqin wa ja'ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Nabi Muhammad apa salawat dulu apa ya? Ikuti ya. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim, para ulama, wabil khusus Kiai kita, Ustaz kita yang sepuh, jadi Ustaz Muhammad Tamrin, yang menurut kabar beliau adalah Kiai sepuh Ustaz yang sudah lama mengajar di komplek Mulia Cinta Bersama ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan hidupnya, dimudahkan rezekinya, dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang kami hormati dan kami muliakan juga kedua masjid Al-Ikhwan, Ustaz Dede Gosip, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para pengajar, yang insya Allah semuanya tanpa kami menyebut nama satu persatu, kami doakan semuanya mudah-mudahan kita semua senantiasa dicucuri oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pertama-tama mari kita menghaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak kalah pentingnya adalah nikmat iman, nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa merasakan saat ini manisnya kita beriman, nikmatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Namun Bapak Ibu hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita ajak bersyukur dengan kita sehat, ya kan? Buktinya apa? Kita hadir di masjid. Buktinya apa? Ketika siang kita berlalu, ada gotong royong kita melok gotong royong, anak-anak yang sekolah. Itu cara bersyukur nikmat sehat. Kita juga kadang termasuk orang yang bersyukur terhadap rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Walaupun mungkin tak setiap hari kita barang bersedekah. Benar tak? Benar ya? Datang ke masjid bersedekah. Ada anak yatim bersedekah. Ada yang minta-minta di jalan di lampu merah bersedekah. Artinya kita bersyukuri nikmat rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Namun ada satu nikmat yang besar, ada satu karunia Allah yang agung yang Allah anugerahkan kepada kita,
sering tidak kita pedulikan. Nikmat apakah itu? Nikmat ketika kita diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul di dunia. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengajarkan kita umat manusia bagaimana cara mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita cara supaya cinta kepada Al-Quran, bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita berhaji, bagaimana hubungan kita dengan keluarga kita sesama suami istri, bagaimana berdiri anak kita. Itu semua adalah berkat daripada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nikmat yang besar sekalian. Mana buktinya? Mari kita dengarkan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai rasul utusan Allah adalah karunia yang besar yang diberikan kepada orang-orang yang beriman tentunya kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh kami telah menganugerahkan kepada orang-orang beriman. Kita merasa beriman tak, Bu? Merasa beriman tak, Bu? Merasa beriman ya? Jadi kita orang beriman diberikan karunia yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada mereka orang-orang beriman kepada kita seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Siapa rasul kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasulnya untuk apa? Untuk apa? Yatlu alaihim ayat. Salah satunya adalah Rasulullah membacakan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim. Selain membacakan, membawakan waktu Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga Al-Qur'an sampai kepada kita. Wa yuzakkihim, fungsinya apa? Mensucikan jiwa-jiwa kita. Kita ingat sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, bagaimana keadaan orang-orang Arab terdahulu? Apakah mereka menyembah Allah? Belum, ya. Apakah orang-orang kafir Quraisy sebelum diangkatnya, diutusnya Rasulullah menjadi rasul itu menyembah Allah? Belum. Padahal mereka menyembah berhala. Ketika datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka salah satu tugas Rasulullah mensucikan jiwa dan raga mereka yang namanya mensekutukan Allah. Itu adalah perbuatan yang zalim yang sangat nyata yang tidak ada ampunannya sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan diutusnya Rasulullah selain membawakan ayat-ayat suci Al-Quran, mensucikan jiwa dan raga kita, beliau juga mengajarkan kepada kita Al-Kitab, Al-Quran, wal hikmah dan hikmah, sunnah-sunnah. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu
beliau, terutama kita berada di bulan Rabiul Awal yang kita kenal dengan bulan kelahiran Rasulullah SAW, menjadi momentum kita untuk mengenal pribadi Rasulullah SAW, sehingga dengan kita mengenal pribadi beliau maka akan tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah. Ketika rasa cinta sudah tumbuh, maka apapun yang diperintahkan oleh beliau akan kita laksanakan, apapun yang beliau larang akan kita tinggalkan. Makanya kata Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa saja yang datang dari Rasul maka ambillah kerjakan. Segala perintah dari Rasul kita kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang beliau larang harus kita tinggalkan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam ini baru kantar ya. Kita kirimkan kepada junjungan agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita harapkan syafaat pertolongan dari beliau dengan cara kita memperbanyak membaca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bu, kira-kira berapa lama selama ini? Kalau jadwal dari Pak John sejam, ya. Ini sudah berapa menit? Sudah 20 menit ya? Baik, kira-kira habis makan belum? Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi judul oleh panitia, apa judulnya? Meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membangun karakter generasi muda yang berakhlak lurus. Paham tak kira-kira masih dulu? Kata yang buatnya orang remaja, berarti itu khusus remaja. Jadi kami simpulkan dari tema yang diambil oleh panitia masjid ini, bahwasanya ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kita harus meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kedua, bagaimana generasi muda, ya generasi penerus bangsa itu punya akhlak dan religius. Ya, dia punya akhlak, tapi dalam beragamanya bagus atau baik. Beda begitu loh, apa? Berakhlak mulia, paham agama, taat sama agama. Beda tak kira-kira Pak? Beda ya? Insya Allah kita akan sedikit mengupas bagaimana cara kita supaya menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia, dan punya mental taat agama. Itu penting ya. Punya akhlak dan punya mental taat dalam menjalankan agama kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari tema yang tadi disampaikan, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadi pelajaran kita, bahwasanya ketika kita dari tahun ke tahun, setiap tahun acara Maulid Nabi, ya, apakah setiap tahun itu ada pelajaran-pelajaran yang sudah kita amalkan, kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga semakin tahun semakin baik, semakin bagus. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya yang berkaitan dengan bagaimana ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la
Rasulullah, belum sempurna iman itu, belum dianggap beriman sampai kapan? Sampai kita lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita pengen beriman yang sempurna, salah satu caranya gimana? Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, la yu'minu ahadukum, kata dia, tidak sempurna iman salah seorang kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dia cintai dari siapa? Min nafsihi, dari dirinya dewa. Bayangkan ini sekalian, kita memang cinta kepada diri kita. Cinta tak? Cinta ya? Buktinya apa? Mandi sudah mandi. Terus kalau kita lapar makan, ya kan? Itu cinta kita kepada diri kita. Kalau sakit berobat, itu bukti kan? Tapi kecintaan kita kepada diri kita tidak boleh melebihi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, min nafsihi wa walihi, cinta kita kepada Rasulullah harus melebihi cinta kita kepada anak-anak kita. Ustaznya kita percaya siapa yang tidak cinta kepada anak-anak tidak ada. Pasti setiap orang tua punya rasa cinta, punya rasa sayang kepada anak keturunan. Tapi rasa cinta kita, rasa sayang kita tidak boleh melebihi daripada cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kepada siapa lagi? Wawali. Selain kepada anak-anak kita, kita tidak boleh melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita. Wannasi ajma'in, bahkan kepada manusia secara keseluruhan. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika kita ingin mendapatkan kehidupan selamat dunia sampai ke akhirat, selain kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta kepada Allah itu pasti dan wajib. Cinta kepada Rasulullah itu sesuatu yang wajib. Mengapa? Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, sebelum beliau mengungkapkan hadis tersebut, beliau sudah lebih dahulu yang melaksanakan cintanya kepada umat beliau, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana buktinya? Suatu hari istri beliau, Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri beliau ya, itu pernah minta didoakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah minta doa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Yang inti doanya adalah berilah kebaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Berilah surga kepada dan berkahilah. Lantas ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha itu didoakan oleh Rasulullah, Siti Aisyah senang, ya, sangat senang dan tersenyum dan berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha senang tersenyum, maka
Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sudah dahulu mencintai kita. Oleh karena itulah di momentum bulan Rabiul Awal kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran beliau, maka momentum ini adalah momen kita untuk menumbuhkan kalau selama ini mungkin rasa cinta kita kepada Rasulullah hilang atau kadang datang kadang tidak. Maka di momentum bulan Rabiul Awal itu mari kita sama-sama menumbuh kembangkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Maka pada kesempatan yang singkat ini kami akan menyampaikan 3 cara. Ya, berapa cara, Bu? 3 cara bagaimana kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah, cara yang pertama sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba syai'an aksaru min dzikri. Apa artinya? Siapa yang mencintai sesuatu kata beliau, maka bukti cinta dia kepada sesuatu tersebut, dia selalu menyebut sesuatu yang dia cintai. Ibu-ibu punya suami ya? Punya ya? Bapak punya istri ya? Untuk membuktikan suami cinta kepada ibu, seringkah suami menyebut nama ibu? Seringkah panggil nama ibu? Sering. Bapak-bapak juga untuk membuktikan bahwa istri bapak cinta kepada kita, kira-kira istri kita tidak ada sebut nama kita. Tidak ada, berarti itu cinta kepada dia. Begitu juga kalau kita ingin membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka salah satu buktinya caranya adalah dengan cara kita banyak menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ada hadis Nabi. Ya, ada hadis Nabi yang itu adalah sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang paling pelik, yang paling mahir di dunia ini? Kata Rasulullah, man bisa itu indah. Kata Rasulullah, orang yang paling mahir, orang yang mahir adalah orang yang apabila namaku disebut walau bersolat dia tidak mau bersolawat kepada. Jadi ketika Nabi Muhammad disebut, kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kan, ketika kita ingin merasa cinta kita kepada Nabi, banyak bersolawat. Mana dalilnya? Kita ambil dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Apa tak judul? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dalil bahwa kita diperintahkan untuk selalu membaca
Tidak, ya. Ketika Allah memerintahkan kita wajib untuk puasa, Allah puasa. Tidak. Tetapi ketika Allah memerintahkan kita untuk berselawat, Allah sudah berselawat duluan. Ya. Buktinya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Apa selawat Allah kepada Nabi? Selawat Allah kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa kemuliaan, berupa keagungan, berupa rahmat yang Allah tunjukkan, Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa selawat malaikat kepada Rasulullah? Selawat malaikat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah permohonan ampun untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, kalau sekali Nabi punya dosa, Nabi punya dosa tidak? Tidak ada ya? Bagaimana sekarang Nabi tidak punya dosa ya? Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak punya dosa, yang dijamin masuk surga, bahkan punya tiket untuk memberikan syafa'at dan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Setiap saat, setiap detik, setiap menit selalu menyampaikan sholawat yang kita sebut. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian yang namanya bersolawat itu wajib dalam sholat. Bersolawat itu wajib dalam sholat. Wajib kenapa? Karena dia termasuk unsur sholat. Di Indonesia orang sholat, di negara lain orang sholat. Seberapa banyak orang melakukan sholat, akan diwajibkan mereka membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW karena termasuk unsur. Kalau kita sholat tidak membaca sholawat, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Artinya apa? Begitu besar kemuliaan keagungan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau setiap saat mendapatkan sholawat dari kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memerintahkan kita sholat, sholawat kepada beliau. Kapan saatnya kita sholawat? Kita bersolawat kepada Nabi kita saat kita mendengar nama beliau, kita haruskan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Saat kita mendapatkan karunia iman, kita ucapkan alhamdulillah ini dengan bersolawat kepada
Jadi Bu, sekalian, satu kali kita baca sholawat kepada Nabi, apa balasannya? Sallallahu alaihi wasallam. Allah membalas dengan 10 kali sholawat, dengan 10 rahmat. Bayangkan, satu kali sholawat yang kita baca, Allah balas dengan 10 rahmat. Tidak hanya itu, wabutton lahu asruhun. Satu kali sholawat yang kita baca, selain mendapatkan 10 rahmat, kita mendapatkan 10 ampunan dosa. Bayangkan, satu kali sholawat 10 rahmat, 10 ampunan dosa. Warufiat lahu asru darajat. Selain mendapatkan 10 ampunan dosa, apa lagi? Diangkat kedudukan kita 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbayanglah kira-kira, ada seandainya setiap hari kita membaca sholawat 100 kali, berarti berapa derajat kita diangkat? 100 kali 10 berapa? 1000. 100 kali kita baca sholawat, berapa ampunan dosa yang Allah ampuni dari kita? 100 kali 10 berapa? 1000. Berapa rakaat yang kita dapatkan? 1000 rakaat. 1000 rakaat. Luar biasa kan? Baru satu kali sholat. Bagaimana kalau kita membacanya setiap hari 100? Kalau masih kurang tambah 200 besoknya. Tambah kurang itu tambah 200. Intinya setiap hari jangan sampai kurang bersolawat dengan Nabi Muhammad SAW, minimal 100 kali. Kalau kita hitung, kalau sholat 17 kali berapa? 17 kali berapa? Oh, 17 kali. 17 kali, berarti kita tambah baik. Anggaplah kita sudah sholat wajib 20 kali. Ya. Nanti sholat subuh 20 kali, sholat zuhur 20 kali, sholat asar 20 kali, sholat maghrib 20 kali, sholat asar 20 kali, 100. Kalau itu kita lakukan setiap hari, mudah-mudahan kita mendapatkan karunia yang besar. Selain mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dan kedudukan kita akan bersama dengan Rasulullah. Bu, ini dengan cerita lah, boleh ya? Jadi ada cerita berkaitan dengan keutamaan bersolawat. Ya. Ada cerita berkaitan dengan keutamaan orang yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada seorang nelayan, ya, seorang nelayan yang sehari-harinya jadi nelayan. Tahu nelayan ya? Tahu itu kan nelayan. Di pantai ya. Kita samudra itu nelayan. Jadi suatu hari nelayan ini kebiasaannya selain dia nelayan, dia rutin membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Cuma aneh sholawat kalau nelayan itu awal. Wong yang penting agama itu kurang ya. Tapi dia ngaku dia sampai baca sholawat itu sampai setiap hari tidak pulang 1000 kali. Karena dia pernah mendengar ayat Al-Quran yang Allah baca katanya. Surah Al-Ahzab ayat 50. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi setiap hari nelayan ini ketika dia nelayan hidup di pantai, di sungai, pada suatu hari dia sedang memperbaiki jalannya yang rusak, yang robek, yang putus kan. Saat dia sedang memperbaiki jalan tersebut, dia selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Tapi sholawat itu aneh. Kalau kita bersolawat
sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu Ustaz itu tegur, ya. Wahai Pak Nelayan, wahai Pak Nelayan, selawat ya. Padahal yang diajarkan oleh Rasulullah apa? Sallallahu alaihi wasallam. Lalu mendengar nasihat daripada Ustaz tersebut, sang penanya ini akhirnya mendengar tidak sallallahu alaihi wasallam. Ingat ketika Ustaz itu sudah menyeberang, sudah di tengah lautan, terus nelayan ini pendek buat orang yang salah tadi. Kalau Ustaz yang salah, mulai sebelum Ustaz kayak pulang kali ini, lupa. Jadi nelayan lupa apa yang diajarkan Ustaz tadi. Dia tahu semua ada kan? Kalau dia lupa, tapi sekarang template, dia kayak kejar Ustaz tadi yang sudah di tengah lautan. Jadi dia refleks, dia berlari, tidak pakai perahu lagi. Refleks. Dan saat sedangkan itu dia pengen buat salawat yang salah sekali. Dia berlari ke tengah lautan. Ketika hampir dekat itu kamu Ustaz. Yang benar itu solo atau solo katanya. Ya, mendekat, melihat nelayan tadi yang berada di tengah lautan tanpa perahu, tanpa yang dia bukan. Ustaz itu cengar. Subhanallah katanya. Subhanallah. Hebatnya nelayan itu dia macam berjalan di mana? Air. Di tengah lautan. Ya. Jadi ketika nelayan Ustaz yang tengah itu siap apa? Sallallahu apa solo? Terserah Pak nelayan juga. Apa? Atau nangkap Pak nelayan begini dari kami. Terserah solo atau solo. Ini cerita menggambarkan bahwa walaupun salawat kita menangkap misalnya Allah itu tetap sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi awal dulu ada kita sudah belajar ya kita dapat sallallahu alaihi hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini besar untuk keutamaan orang yang selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketika kita membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah, kita banyak bersalawat kepada Nabi. Ada yang disebut serius mengatakan masih ingat Presiden Kiai Haji Abdullah Muhammad? Masih ingat? Itu Presiden berapa? Lupa. Empat ya? Beliau menurut riwayat, walaupun ada kekurangan, Presiden kita dia. Presiden kita. Beliau menurut sejarah, ketika beliau masih kecil, Bapak Ibu sekalian, beliau sallallahu ya Rabbi sholli wa sallim. Cukup. Lanjut. Beliau Kiai Haji Abdullah Muhammad yang merupakan mantan presiden kita ketika beliau masih kecil besar. Beliau dikasih beras nasi untuk masak. Ketika ibu beliau ingin memasakkan nasi, setiap satu butir beras dibacakan sholawat oleh ibu beliau. Bayangkan, ini nasi, ini tempat nasinya beras, beras. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala. Bayangkan itu, mampu bisa beliau menjadi presiden. Itu kan
Saat kita meninggal dunia yang kita butuhkan harta dan yang kita butuhkan adalah hadiah-hadiah pahala yang dikirim oleh anak keturunan kebayang tak kira-kira berapa saudara Jangan nih. kebayang tak kira-kira siapa yang masuk Yasin kalau itu tak ngomong kalau saya tinggalnya cepat kalau saya sekakinya ada suaminya selalu masuk ke dalam hidupnya kalau belum kalau lagi sisi itu boleh yang akan menurunkan
Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Pidato ya. sebagai tema yang disampaikan oleh Bapak bahwasanya generasi muda itu harus punya akhlak yang bagus. Ada pesan yang oleh daripada Raja Tamu Pembicara untuk anak-anak itu antum sudah menjadi ini nasihat itu untuk orang tua ya, bahwa anak-anak itu adalah pemuda sekarang yang pemuda ya, berdua kan wajarul waktu, dan anak-anak itu akan menjadi pemimpin masa yang akan datang. Ini jawaban yang sekarang memimpin adalah bapak-bapak depan 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun yang akan datang tidak mungkin bapak-bapak depan pasti digantikan oleh anak-anak ini. Yang karena anak itu adalah pemuda sekarang dan pemimpin yang akan datang. Wabi aidikum amrul iman. Di tangan mereka lah bapak-bapak sekalian adalah urusan iman. Wabi aqdamikum hayatan. Dan di tangan mereka juga hidup dan matinya agama ini. Baik tak benar-benar itu sekalian, bapak sekalian. Kalau anak-anak itu tidak ditolong dengan ilmu agama sekarang, kira-kira masjid ini akan terus berjalan. Dan apa? Atau kalau yang mati yang lulus tidak ada yang jadi imam, umur kita sudah mati dulu, dengan anak-anak kita yang tidak ada mengerti ilmu agama, siapa yang akan memutuskan lulus masjid? Makanya kemudian anak-anak itu adalah yang akan menentukan nasib untuk kedepannya bergantung kepada anak-anak mereka. Tapi bagus temanya apa? Pemuda yang berakhlak mulia dan berilmu. Maksudnya apa? Anak-anak itu siapkan punya akhlak yang bagus dan mengerti agama serta merupakan dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin lebih baik pandangan sudah siap boleh jangan yang mari kita mengatur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW untuk mengubah diri kita yang tadinya jauh dari Rasulullah, tidak mengenal Rasulullah, maka sekarang kita berusaha untuk mencintai beliau. Mudah-mudahan dengan kita cinta kepada beliau, maka keinginan kita untuk menjalankan agama akan dimudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah itu sebelum kita tutup, mari kita doa dulu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan acara kita biasa kita membuka juga ilmu yang kita dapatkan semoga Allah akan mendapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marfu'an wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan. Allahumma ij'alna wa auladana wa zurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ij'alna waj'alhum min ahli الشر والخير برحمتك يا ارحم الراحمين. Allahumma awwina bil ilm wa zayyinna bil ilm wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana amanna bima anzalta wa ittaba'na ar-rasul waktubna ma'ash-shahidin. Rabbana hab lana
tadi akan kita dengarkan tausiah agama dari Ustaz dan juga Ibu Penimang mengucapkan terima kasih kepada Ustaz. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga anak-anak kita, anak muda kita akan berakhlak mulia dan menjadi anak yang religius. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum membaca ini tentunya ada satu pantun dari Ustaz kita. Ayo anak-anak, dengarkan dulu pantunnya. Pantunnya jalan-jalan ke kota Padang. Jangan lupa mampir ke Bukit Tinggi. Kalau ada umur yang panjang, mudah-mudahan kita bertemu lagi. Baiklah, sampai sudah kita di penghujung acara. Mari kita nafas udara. Alhamdulillah, saya selaku acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah yang mengampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada para panitia lainnya untuk membawakan snacknya dan juga kita akan dihibur oleh ibu-ibu pengajian masjid kita untuk menyanyikan ataupun mengaku kepada kami. Persilakan.